声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 191. Motif tidak jelas. Kilangos kehilangan pengejarnya dengan bantuan angin setelah menyeberangi danau buatan. Dia mengamati sekelilingnya, bermaksud menciptakan ilusi bahwa dia telah memasuki parit untuk melarikan diri ke sungai Tusok sebelum berbelok ke pusat keuangan Beklun, Hilstenborough. Pada saat itu, pandangannya tiba-tiba kabur. Dia melihat warna-warna di sekelilingnya memudar dalam kegelapan. Pohon-pohon hijau menjadi lebih hijau, buah-buahnya yang merah menjadi lebih merah lagi. Air yang gelap menjadi lebih gelap. Segala sesuatu tampak berlumuran cat pastel. Di bawah langit tempat bulan merah tua itu tertutup, ada banyak sosok yang tak terlukiskan, yang transparan, dan berbagai kemegahan berkilau yang mengandung pengetahuan misterius. Kilangos mendapati dirinya berhenti saat ia melayang di udara. Di bawah kakinya, air gelap terus naik ke arahnya. Di bawah air itu ada telapak tangan putih pucat yang mengulurkan tangan kepadanya. Tidak bagus. Kilangos menyadari bahwa dia telah disergap, dan penyergap itu jelas tidak lemah. Sebuah kerangka humanoid raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Monster itu tingginya 4 meter, dan di rongga matanya terdapat api hitam pekat. Tulang-tulang di tubuhnya tampak kabur dan seperti ilusi. Kilangos menatap musuhnya dengan pandangan tanpa ekspresi sambil menyeringai. Pada saat yang sama, sarung tangan di tangan kirinya mengeluarkan cahaya terang, tampak seolah terbuat dari emas murni. Kilangos bersandar dan merentangkan lengannya lebar-lebar, seolah-olah ia sedang mencoba memeluk matahari. Kilatan cahaya murni dan membara turun dari langit, menyelimuti kerangka raksasa itu. Dunia yang berwarna pastel itu bergetar sebagai respons, dan tangan-tangan pucat di bawah air yang gelap menguap satu persatu. Inilah kekuatan Beyonder dari pendeta cahaya. Itu adalah kekuatan Beyonder dari jalur urutan matahari. Itu adalah musuh bebuyutan mayat hidup. Pilar cahaya yang cemerlang itu menghilang, dan api hitam pekat dari kerangka raksasa itu langsung padam. Kemudian berubah menjadi transparan saat hancur di udara. Sebelum Kilangos sempat menggunakan kemampuan pendeta cahaya untuk mengusir warna pastel dari dunia, ekspresinya tiba-tiba berubah kaku. Dia melihat kerangka raksasa lain muncul di sebelah kirinya. Kerangka itu juga setinggi 4 meter, matanya menyala dengan api hitam, sama persis dengan monster sebelumnya. Segera setelah itu, monster kerangka yang sama muncul di sekitar Kilangos, satu demi satu. 1, 2, 3, jumlahnya lebih dari 100. Lebih dari 100 pasang api hitam yang menyala-nyala mengarahkan pandangan mereka ke sasaran mereka pada saat yang bersamaan. Di bawahnya, permukaan air yang gelap naik lebih tinggi, hampir menyentuh kaki Kilangos. Tangan-tangan putih pucat terentang keluar, mengayunkannya ke sana kemari, seolah-olah tengah meraih sedotan penyelamat. Berbaringlah dan kejar dia. Cobalah untuk menyudutkannya, perintah kardinal ular raksasa. Dia menciptakan topan dan terbang ke udara, terbang ke arah tempat Kilangos melarikan diri. Duke Negan dan yang lainnya tidak bergabung dengan jajaran Mandated Punishers karena status mereka, sebaliknya, mereka berdiri di jendela atau balkon untuk mengamati. Pada saat inilah para bangsawan biasa yang berlarian dengan panik perlahan-lahan menjadi tenang. Karena kegelapan dan suara teriakan yang menggelegar, mereka tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi.
Yang mereka tahu hanyalah bahwa Duke Negan mungkin telah bertemu dengan seorang pembunuh. Alger Wilson mengatupkan rahangnya dan berlari keluar dari rumah besar Duke Negan, menyusuri jalan setapak taman kota menuju Hillstoneboro. Dia tidak mau kehilangan kesempatan ini, tidak peduli seberapa kecil harapannya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang dibawa angin kepadanya, tidak perlu meneruskan pengejaran. Tidak perlu melanjutkan pengejaran, suara Kardinal ular. Alger berhenti setelah berlari beberapa langkah ke depan. Dia menoleh ke langit, bingung. Dia melihat Kardinal ular yang mengenakan jubah hitam yang dihiasi banyak simbol badai, melayang di atas hutan dan danau buatan dan menatap ke bawah. Alger mengerutkan alisnya dan bergegas menuju ke tempat Kardinal berada tanpa mempertimbangkan alasannya. Saat dia mendekati posisinya, dia memanfaatkan kemampuan pelautnya untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Sang Spellsinger of God tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi postur tubuhnya menunjukkan bahwa dia serius. Rambut putihnya yang terekspos dan menyembul dari balik topi hitamnya bergoyang tertiup angin, menonjolkan matanya yang berwarna perak tegas. Alger menarik kembali pandangannya dan berlari keluar hutan. Pemandangan kolam yang tenang memantulkan cahaya bulan merah tiba-tiba muncul di matanya. Di permukaan kolam, sosok tinggi mengambang di dekat tepian. Sosok itu memiliki rahang lebar yang unik, rambut coklatnya diikat ekor kuda. Matanya yang hijau gelap tampak dingin, namun kosong. Kilangos, Laksamana muda Hurricane Kilangos. Alger awalnya terkejut, lalu ia merasa terkejut sekaligus gembira. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan ia menduga bahwa kegelapan itu membuatnya berhalusinasi. Sebelum dia sempat bereaksi, dia tiba-tiba melihat wajah Kilangos membusuk dengan cepat. Wajahnya mengeluarkan cairan kuning kehijauan, dagingnya terkelupas sepotong demi sepotong. Tepuk, tepuk, tepuk. Yang tersisa dari wajah Kilangos hanyalah tengkorak, kedua bola matanya yang kosong jatuh dari rongganya dan jatuh ke tanah di tepi danau. Kilangos hancur total. Pakaiannya menutupi dagingnya yang membusuk dan tulang-tulangnya yang putih dan menghalangi cahaya yang berkilauan. Dalam waktu kurang dari 20 detik, salah satu dari 7 laksamana bajak laut, Kilangos, telah meninggal secara misterius di depan mata Alger. Adegan yang mengejutkan ini terukir dalam benak Alger. Hal itu membuatnya curiga jika ia sedang mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Apa yang terjadi? Bukankah Kilangos berhasil melarikan diri? Mengapa dia meninggal dengan sederhana, namun begitu misterius di sini? Apa yang dia hadapi? Hingga dia kehilangan nyawanya dalam waktu yang begitu singkat. Dia adalah sekuens 6 yang diberkati angin, pemilik Creeping Hunjal. Siapa yang melakukannya? Apa motif pembunuhan Kilangos? Saat ide-ide yang tak terhitung membanjiri pikiran Alger, dia mendengar suara karismatik Spellsinger of God, Snake. Apakah kamu memberikan informasi itu kepada orang lain? Apakah ada orang lain yang mengetahui informasi ini? Alger segera tenang. Ia melirik jasad Kilangos dan memberikan penjelasan yang telah ia persiapkan. Saya melaporkan informasi itu kepada Anda saat saya mengetahuinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu dalam hati. Kalau saja Snake tidak berjalan-jalan di sepanjang sungai Tusok, yang memaksaku menghabiskan waktu untuk mencarinya, Kilangos mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari rumah Duke Negan. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan ini di depan seorang Beyonder High Sequence. Dia hanya bisa melanjutkan dengan hormat dan rendah hati. Personel yang menerima informasi secara langsung bahkan mengorbankan dirinya untuk itu, dan tidak ada yang membuka surat itu selama pengirimannya. Saya dapat menjamin ini.
Tetapi saya tidak dapat memastikan apakah ada kebocoran pada sumber informasi ini. Karena kami dapat mengetahuinya, orang lain mungkin juga mengetahuinya. Saat Alger berbicara, ia merumuskan beberapa tebakan tentang siapa yang membunuh Laksamana Muda Hurricane Kilangos. Orang atau organisasi yang menugaskan Kilangos untuk membunuh Duke Negan? Karena Kilangos telah berhasil melarikan diri dan tidak ada ancaman kebocoran informasi, tidak perlu membunuhnya. Jika itu aku akan membuat Kilangos bersembunyi dan mencoba melakukan percobaan pembunuhan lagi ketika semua orang yakin bahwa dia telah meninggalkan Backlund. Selain itu, Kilangos hanya percaya pada dirinya sendiri, jadi dia tidak akan memberitahu rencana pembunuhannya kepada siapapun. Duke Negan akhir-akhir ini telah menyelenggarakan pertemuan untuk mempersiapkan usulan ruhnya pada bulan September, jadi ada banyak sekali peluang. Selain Kilangos sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi dengan tepat kapan dia akan menyerang. Kecuali orang itu adalah seorang nabi. Tapi itu tidak mungkin. Fraksi lain, tidak mungkin. Nona Justice berdoa kepada Tuan Bodoh untuk menyampaikan informasi saat dia menyadari adanya masalah. Tidak mungkin organisasi lain bisa menerima informasi tersebut pada saat yang sama. Tuan Bodoh, Alger terkejut saat memikirkan sebuah kemungkinan. Orang yang memukulnya adalah pengagum Tuan Bodoh. Dia kebetulan berada di Backlund dan membantu. Semakin Alger memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakan ini mendekati kebenaran. Hanya anggota dan bawahan klub tarot yang bisa menerima informasi tepat waktu. Hanya bantuan pemuja si bodoh yang bisa membuatnya tampak begitu misterius dan tanpa motif. Tepat saat ia tenggelam dalam pikirannya, Kardinal Snake terdiam sejenak. Ia memberitahu para mandated Punisher lainnya yang sedang berjalan mendekat, Kilangos sudah mati. Seorang Beyonder urutan tinggi, atau seseorang yang menggunakan artefak tertutup dengan level yang sama telah membunuhnya. Namun, ini agak berbahaya dan sangat tidak mungkin. Setelah analisis awal, saya yakin bahwa High Sequence Beyonder adalah bagian dari jalur kematian, mungkin anggota Numinous Episcopate, tetapi bukan seseorang yang saya kenal. Ada juga kemungkinan bahwa dia adalah anggota organisasi rahasia lainnya. Motifnya tidak jelas. Episkopat Numinous berasal dari benua selatan. Legenda mengatakan bahwa episkopat ini pertama kali dibentuk oleh keturunan kematian dalam upaya untuk menghidupkan kembali kematian. Episkopat ini hampir punah setelah benua selatan dijajah, tetapi mereka dengan keras kepala bertahan hidup dan menyebar ke negara-negara benua utara. Seorang Beyonder urutan tinggi. Ya, hanya seorang Beyonder urutan tinggi yang bisa membunuh Kilangos dalam waktu sesingkat itu. Hanya seorang pengagum Tuan Bodoh saja sudah berada pada urutan yang begitu tinggi. Itulah seorang demigod. Alger sekali lagi menatap tumpukan daging dan tulang itu. Ia merasa terpisah dari segalanya seolah-olah ia telah kehilangan semua emosinya. Ia berdiri di sana dengan linglung, memperhatikan segalanya. Jika suatu hari aku mengkhianati Tuan Bodoh, tiba-tiba dia punya pikiran seperti itu. Seketika, pemandangan mengerikan Kilango yang membusuk dengan cepat muncul dalam pikirannya. Alger tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia merasa rileks. Karena dia tidak bisa melarikan diri atau melawan, maka dia hanya bisa memilih untuk setia. Fiuh, dengan kematian Kilangos, tak seorang pun bisa mengancamku dengan rahasia itu lagi. Ia mengembuskan napas, kekhawatirannya lenyap sepenuhnya. Di rumah Duke Negan, Audrey Hall, yang sedang mendiskusikan pembunuhan itu dengan ibunya dan para bangsawan lainnya, melihat ayahnya muncul di pintu.
Dia mencari alasan dan meninggalkan ruang istirahat menuju balkon di aula utama. Ayah, ada apa? Audrey menatap Count Hall dengan mata hijaunya. Mata hijaunya berasal dari ibunya, bukan ayahnya. Count Hall tersenyum. Sudah diselesaikan, anakku. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Apakah kau memberitahu seseorang bahwa Baron Gramir adalah seorang penipu? Tidak. Audrey menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku hanya menceritakan kehidupan yang hampir seperti dewa. Dia menambahkan dalam hatinya. Dia berpikir sejenak, lalu menjelaskan, setelah aku ceritakan padamu, aku pergi ke kamar mandi, lalu ke tempat ibu berada. Kamu bisa bertanya padanya, begitu ya? Count Hall mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi sebelum berkata, Kilangos sudah mati. Seseorang telah membunuhnya. Siapa? Audrey terkejut sekaligus gembira. Tidak tahu. Kita bahkan tidak bisa mengerti mengapa pembunuh itu membunuh Kilangos. Sungguh tidak bisa dimengerti. Count Hall terdiam. Mungkin itu orang atau organisasi rahasia dan kuat. Motifnya tidak jelas. Sebuah organisasi rahasia yang kuat. Mungkinkah itu pengagum Tuan Bodoh? Bisa jadi itu adalah klub tarot kita. Tiba-tiba Audrey mendapat pencerahan. Penguasa misteri bab 192. Perhatian Audrey menganalisis banyak hal sekaligus saat pikirannya berputar. Tuan Hangman berkata bahwa Kilangos adalah seorang penyendiri yang tidak mempercayai siapapun. Hanya dia yang tahu rencananya sendiri. Selain penemuan awalku tentangnya, seharusnya tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia akan mencoba melakukan pembunuhan malam ini. Aku hanya memberitahu ayah dan Tuan Bodoh bahwa aku curiga Kilangos menyamar sebagai Baron Gramir. Meskipun ada kabel telegram di rumah besar Duke Negan dan dia pasti bisa mengirimkan informasi tepat waktu untuk meminta bantuan, tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Kebingungan ayah menyiratkan bahwa makhluk kuat yang membunuh Kilangos tidak sesuai dengan harapan mereka. Menggabungkan semua hal di atas, saya hampir bisa yakin bahwa orang yang membunuh Kilangos adalah pemuja Tuan Bodoh. Ditambah lagi, hanya model unik Tarot Club yang dapat menciptakan situasi aneh seperti itu dengan motif yang tidak jelas. Kilangos adalah seorang yang diberkati angin urutan 6, dan dia memiliki benda ajaib, kelaparan yang menyeramkan. Untuk dapat membunuhnya dengan cepat tanpa meninggalkan jejak. Itu hanya bisa dilakukan oleh Beyonder, urutan tinggi yang dikenal juga sebagai demigods, kan? Atau mungkin dia menggunakan artefak tertutup yang memiliki bahaya besar? Apapun kemungkinannya, itu menunjukkan bahwa pengagum Tuan Bodoh itu sangat berkuasa. Tuan Bodoh sesuai dengan reputasinya. Bagaimanapun, saya tentu saja memberikan petunjuk. Jadi Tuan Manusia yang digantung harus melaksanakan janjinya dan memberikan saya kelenjar pituitari salamander pelangi. Ini seharusnya menjadi misi pertama klub tarot kita, bukan? Salah satu dari 7 laksamana bajak laut, Kilangos, mati karena kita. Melihat putrinya yang tampak bersemangat, Count Hall, yang merupakan pria tampan di masa mudanya, terbatuk ringan dan memperingatkan putrinya dengan topeng kesungguhan, Audrey, aku tahu kamu sangat tertarik dengan mistisisme. Dan aku biasanya menoleransinya, tapi kamu tidak boleh terlibat dalam hal ini. Kamu bahkan tidak boleh bertanya tentang hal itu. Kamu akan diperkenalkan oleh ratu ke acara-acara sosial Beklun pada akhir tahun ini. Sebagai orang dewasa, kamu harus tahu dan ingat dengan jelas bahwa Beyonder yang menakutkan, atau organisasi yang kuat dan tersembunyi, setara dengan bahaya. Apakah kamu mengerti itu? Ya, ayah, jawab Audrey dengan ramah. Saya hanya sedikit penasaran. Rasa ingin tahu juga tidak akan berhasil.
Count Hall menegaskan, dan dia tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Baiklah, Audrey mengangguk patuh. Lagi pula, aku lebih memahami seluruh kejadian ini daripada dirimu. Dia membuat wajah konyol di dalam kepalanya. Count Hall berpikir dan berkata dengan senyum lembut, bagaimanapun, kau adalah pahlawan malam ini, penyelamat Duke Negan. Setengah dari alasan mengapa Kilangos mati sebagian karena kau, dan itu sama dengan hadiahnya. Tentu saja, jika tidak ada yang mengaku membunuh Kilangos dan datang untuk menerima hadiahnya, setengah sisanya akan menjadi milikmu juga. Jika dijumlahkan, totalnya akan menjadi 10.000 pound. Hadiah yang diberikan oleh Republik Intis, Kekaisaran Feysak, dan negara serta organisasi lain juga bisa diterima. Setelah dikonversi, totalnya seharusnya sekitar 20.000 pound. Duke Negan berjanji akan memberimu tanah peristirahatannya di Desi Bay sebagai hadiah, termasuk perkebunan pohon karet yang luas. Aku tidak tahu persis berapa keuntungan tahunannya, tetapi pastinya tidak akan sedikit. Dia menghabiskan 8.000 pound untuk membelinya saat itu dan kemudian bahkan membangun rumah dan membeli benih berkualitas baik untuk ditanam. Audrey, yang sudah memiliki warisan sebesar 300.000 pound, dianggap kaya. Namun, hadiah yang hampir 40.000 pound masih merupakan jumlah pendapatan yang sangat besar. Banyak wanita bangsawan bahkan tidak akan menerima jumlah sebesar itu sebagai mas kawin. Dalam pernikahan sekutu antara seorang bangsawan dan seorang pengusaha di bulan Agustus, Nona Mary Oldbury, putri seorang jutawan, hanya memiliki mahar 80.000 pound. Aku tak pernah mempertimbangkan hadiahnya. Audrey bergumam dalam hati. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Jika ia menerima hadiah dan namanya tersebar, The Hangman dapat dengan mudah mengetahui siapa Justice. Ini tidak boleh terjadi. Sebagai anggota klub tarot, aku harus menjaga rasa misteri. Audrey menatap ayahnya dan menata ulang kata-katanya. Ayah, aku sedikit khawatir. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Count Hall dengan khawatir. Jika sampai tersebar kabar bahwa aku mengetahui Kilangos menyamar sebagai Baron Gramir, aku khawatir bawahannya akan membalas dendam padaku. Aku khawatir siapapun yang memerintahkan Kilangos untuk membunuh Duke Negan akan mengincarku. Audrey berusaha membuat dirinya tampak menyedihkan, lemah, dan tak berdaya. Aku akan menyewa seseorang untuk melindungimu, jawab Count Hall. Kemudian, dia mengangguk samar dan berkata, kamu tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Ditambah lagi, orang yang membunuh Kilangos mengambil Creeping Hunja. Tentu saja, bagi seorang Beyonder High Sequence, itu tidak akan menjadi motif yang cukup kuat untuk ikut campur. Ya, aku akan memberitahu Duke Negan untuk merahasiakannya dan memberitahu orang lain untuk menerima hadiah atas namamu dan memberi kompensasi kepadamu secara pribadi. Kemudian, Count Hall tersenyum dan berkata, kau benar-benar putriku. Kau memperoleh 40.000 pound dengan mudah. Ini lebih dari 1/10 dari kekayaanmu saat ini. 300.000 pound adalah jumlah yang telah disisihkannya untuknya di muka. Ia masih akan menambahkan sebagian lagi saat ia menikah sebagai warisan untuk putrinya. Apakah aku sebaik dirimu? Audrey bertanya dengan senang sebagai balasan. Count Hall menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jauh lebih baik dari saya. Keuntungan dari usaha bisnis pertama saya hanya 60 pound. Audrey tiba-tiba menjadi sangat gembira. Kepuasan yang diperolehnya dari menerima hadiah 40.000 pound. Mendapat pujian dari ayahnya, menyebabkan kematian Kilangos, menyelesaikan tugas yang luar biasa. Dan hadiah kelenjar pituitari salamander pelangi yang akan ia dapatkan dari The Hangman semakin menambah kebahagiaannya.
Aku benar-benar ingin melaporkan ini kepada Tuan Bodoh untuk mendapatkan kepastiannya. Tidak mungkin. Makhluk misterius dan kuat membunuh Kilangos dengan motif yang tidak diketahui. Mungkin ada seseorang yang mengamatiku secara diam-diam, mencari petunjuk mengenai kematian Kilangos. Aku tidak bisa menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kelainan. Pui, tidak ada yang abnormal tentang diriku sejak awal. Selama aku tidak mencoba melafalkan nama kehormatan Tuan Bodoh. Jika pemuja Tuan Bodoh benar-benar pembunuhnya, dia pasti sudah tahu hasilnya. Dia tidak perlu aku melaporkannya padanya. Baiklah, apakah aku perlu membagi hadiah dengan pemujanya? Tidak peduli metode pembayaran apa yang digunakan untuk mentransfer 20.000 pound, itu pasti akan menarik perhatian. Aku tidak bisa mengambil risiko. Ditambah lagi, The Hangman lah yang selalu meminta bantuan dari Mel. Secara teknis, dialah yang harus membayar hadiahnya. Ya, lagi pula. Dia menyatakan bahwa dia memiliki banyak halaman buku harian Kaisar Roselle. Saya akan mencoba mengumpulkan lebih banyak halaman buku harian untuk berterima kasih kepada Tuan Bodoh karena telah menjawab doa saya. Dia pasti tidak akan tertarik dengan uang yang tidak berguna. Audrey dengan cepat menentukan tindakan selanjutnya. Di rumah besar Duke Negan, di ruang belajar rahasia. Duke yang gemuk dan tinggi itu duduk di kursi berpunggung tinggi di belakang meja. Ia sedang menghisap cerutu sambil menatap Spellsinger of God, Snake, Perdana Menteri Ayur Negan, dan yang lainnya di seberangnya. Berdasarkan pengetahuan kita saat ini, kita masih belum yakin akan identitas pelampau urutan tinggi yang membunuh Kilangos. Perdana Menteri Agusit Negan baru saja bergegas dari sisi raja. Uskup Agung Snake mengangguk. Kami telah memastikan bahwa itu bukanlah salah satu dari High Sequence Beyonders yang kami kenal atau Numinous Episcopate. Kami punya cukup alasan untuk percaya bahwa itu adalah Beyonder yang kuat dan misterius yang tidak kami ketahui. Tentu saja, kami belum menyingkirkan kemungkinan bahwa orang itu menggunakan artefak tertutup yang berbahaya. Duke Negan memegang cerutunya dan berkata, mungkin itu bukan sekadar Beyonder High Sequence. Mungkin ada organisasi tersembunyi di balik orang itu, organisasi tersembunyi yang tidak begitu kita ketahui. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyergap Kilangos dengan akurat. Ya, mungkin salah satu tamu di pesta malam ini adalah anggota mereka. Saudaranya, Perdana Menteri Agusit menyatakan dengan sungguh-sungguh, terlepas dari kemungkinan itu, kita harus berhati-hati. Kita harus segera mengetahui identitas Beyonder urutan tinggi, tujuan kehadirannya di Beklun, dan mengapa dia membunuh Kilangos. Seorang Beyonder urutan tinggi yang tidak mereka ketahui, yang berkeliaran di Beklun, sudah cukup untuk menarik perhatian pemerintah dan 3 gereja besar. Meskipun Beyonder Sequence 4 atau Sequence 3 mungkin tidak mampu menahan serangan meriam dari kapal perang mereka, mereka tidak perlu mengalami serangan frontal. Mereka memiliki terlalu banyak kekuatan misterius. Oleh karena itu, mereka adalah makhluk yang bahkan lebih berbahaya daripada kapal perang berlapis besi. Itulah sebabnya mereka disebut demigod. Spellsinger of God, Snake berdiri dan berkata, biarkan aku membuat beberapa pengaturan dan menghubungi gereja Dewi Malam, gereja Dewa Uap, dan kelompok mesin. Yang mulia akan mengizinkan militer dan badan intelijen untuk bekerja sama. Janji Perdana Menteri Agusit. Di sebuah hotel di Borough Utara Beklun, Azik duduk di bawah lampu gas dan menatap sarung tangan di hadapannya. Sarung tangan itu sangat tipis, seolah terbuat dari kulit manusia. Sepertinya selama sarung tangan itu diisi dengan daging dan darah, sarung tangan itu akan berubah menjadi tangan.
Azik menatapnya lama sekali. Wajahnya tiba-tiba berubah karena kesakitan dan kesakitan saat dia bergumam, "Sepertinya aku pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya." Klein tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam karena dia tidak menerima laporan apapun dari hakim atau The Hangman, juga tidak menerima balasan dari Tuan Azik. Dia terus memikirkan hasil insiden dengan Kilangos. Pasti akan jadi masalah besar jika Nona Justice dan Tuan Hangman tidak berani menghubungiku dengan gegabah. Tapi mengapa Tuan Azik tidak membalas suratku? Apakah dia tidak terlibat atau ada kecelakaan? Apakah Kilangos menyakitinya? Klein mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya sambil menguap. Dia naik ke kereta tanpa rel yang menuju ke jalan Zotland. Ekstra, Laksamana Muda Hurricane Kilangos tewas di Backlund. Ekstra, Laksamana Muda Hurricane Kilangos tewas di Backlund. Tepat saat kereta hendak berangkat, Klein tiba-tiba mendengar suara pengantar koran, yang juga merupakan salah satu penemuan Kaisar Roselle. Klein tertegun sejenak saat ia segera mengeluarkan uang 1 sen dan membeli Tingen Morning Post. Banyak penumpang yang memilih hal yang sama. Dia membuka koran dan segera membaca judulnya. Bajak laut Kilangos ditembak mati oleh pengawal Duke di Backlund. Kilangos meninggal, Tuan Azik yang melakukannya. Klein berpikir keras dan mengejek dirinya sendiri. Sebagai bos di balik layar, saya benar-benar harus mencari tahu hasilnya dari surat kabar. Penguasa Misteri bab 193 mendekati penutup artikel yang mengulas apa yang terjadi pada Kilangos tidak panjang, dan yang disebutkan hanyalah waktu, tempat, orang yang terlibat, dan hasilnya. Seperti kata pepatah, semakin ringkas isinya, semakin serius situasinya. Sesuatu yang terjadi di Backlund pukul 8 atau 9 tadi malam sudah dilaporkan di kota Tingen pagi ini. Penyebaran informasi di dunia ini tidak terlalu lambat karena kontribusi luar biasa dari Kaisar Roselle. Pasti salah satu bangsawan atau menteri yang menghadiri pesta itu yang membocorkan informasi ini kepada beberapa reporter. Lalu reporter itu menggunakan telegraf untuk mengirimkan berita sensasional ini ke perusahaan berita di berbagai daerah. Koran pagi biasanya disusun pada malam hari dan dicetak setelah tengah malam sebelum didistribusikan pada pagi hari. Waktu yang tersedia cukup untuk membuat perubahan dan menerbitkan artikel ini. Berdasarkan berita ini saja, Tingen Morning Post akan mampu menjual 1000 eksemplar tambahan. Dan itu hanya memperhitungkan kota ini saja. Pikiran Klein semakin terganggu sebelum akhirnya tenang. Karena Laksamana Muda Hurricane Kilangos sudah meninggal, itu berarti bahkan jika Tuan Azik terluka, lukanya tidak akan terlalu serius. Jika serius, dia pasti akan ditangkap oleh Mandated Punishers atau pengawal Beyonder Duke Negan yang mengejar Kilangos. Dan ketika menghadapi situasi seperti itu, Miss Justice dan Hangman pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melaporkannya kepadaku. Yang terakhir tidak terjadi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa semuanya terkendali. Ya, jika Tuan Azik tidak memberiku jawaban, atau jika Nona Keadilan dan Tuan Manusia yang digantung tidak berdoa kepadaku malam ini, aku akan meniup peluit tembaga sekali lagi untuk memanggil utusan dan mengirimkan surat pertanyaan. Sambil bersantai, Klein mengalihkan perhatiannya dari koran, lalu mengamati kereta umum. Sebagian besar orang yang mampu membeli transportasi seperti ini bisa membaca, dan karena terpengaruh istilah ekstra, banyak yang membeli Tingen Morning Post. Sekarang, beberapa dari mereka diam-diam membahas insiden itu. Raja Bajak Laut dan para laksamana telah meneror rute laut untuk waktu yang lama. Mereka mundur ketika melihat kapal perang dari berbagai negara, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan kapal dagang.
Meskipun Kilangos baru dilantik sebagai salah satu dari 7 laksamana bajak laut selama kurang dari 1 dekade, dia adalah orang pertama yang dibunuh oleh pemerintah. Sejujurnya, saya penasaran apa yang dilakukannya di Backlund. Saat seorang bajak laut meninggalkan lautan, kematian adalah hasil yang bisa diduga. Semoga saja ada laporan yang lebih rinci di masa mendatang. Tuan Badai yang suci, saya ingin tahu pengawal Duke Negan mana yang membunuh Kilangos. Hadiahnya adalah 10.000 pound. 10.000 pound. Jika saya punya 10.000 pound, saya akan segera berhenti dari pekerjaan saya dan membeli 2 atau 3 pembibitan berukuran sedang. Saya akan berinvestasi pada saham beberapa perusahaan kolonial dan perusahaan kereta api, dan menerima dividen yang stabil setiap tahun. Itu baru jumlah hadiah dari kerajaan ini. Intis, Faisak, Veina Potter, dan beberapa organisasi pedagang juga memiliki hadiah untuk Laksamana Muda Hurricane Kilangos. Aku sangat berharap ada surat kabar yang akan memberikan daftar lengkap hadiahnya. 10.000 pound, Klein terkejut mendengarnya. Dengan gajinya yang sudah mengesankan, ia harus membutuhkan waktu 20 tahun untuk dapat menabung uang sebanyak itu bahkan tanpa makan atau minum. Kalau saja, lupakan saja, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mustahil bagiku untuk mengklaim hadiah itu. Dia melipat koran itu dengan sedikit lesu dan melihat keluar jendela kereta. Pada titik ini, ia akhirnya menyimpulkan bahwa insiden dengan Laksamana Muda Hurricane Kilangos telah berakhir. Yang tersisa hanyalah menyelesaikan hal-hal yang belum selesai, seperti tumpukan buku harian Roselle yang dijanjikan The Hangman kepadanya. Backlund, wilayah Sherwood. Force Wall dan Sio Derecha berjalan di sepanjang jalan menuju cabang terdekat Bank Farfad. Uang saya seakan lenyap tanpa saya sadari. Force mendesah. Sio merasakan hal yang sama. Itu benar. Untungnya, buku saya, Stormwind Mountain Villa, cukup populer, dan masih ada royalti yang dikirim ke rekening saya. Kalau tidak, saya harus mencari klinik atau rumah sakit dan menjadi dokter lagi. Force mendesah, puas sekaligus khawatir. Sio terdiam sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati, apakah penyelidikan Kilangos akan memengaruhi statusmu sebagai penulis? Lagi pula, kita bisa jadi menjadi perhatian Mandated Punishers, Nighthawks, dan yang lainnya. Tidak, satu-satunya yang menjadi fokus mereka adalah kamu. Force tertawa. Kamulah yang mengirim seseorang untuk membuat laporan polisi. Begitu pula dengan orang yang mengirim surat dan orang yang terkenal di antara gang-gang dan geng-geng Isborough. Sedangkan aku, Force Wall, aku masih penulis buku terlaris yang populer. Sio berkata dengan bingung, jadi selama ini kau hanya menemaniku? Force membelai rambutnya dan tertawa. Tidakkah Anda merasa ini adalah pengalaman yang menarik? Pengalaman ini telah memberi saya inspirasi yang sangat dibutuhkan untuk karya saya. Novel saya berikutnya akan berkisah tentang pembunuhan brutal yang tiba-tiba. Sio terdiam, tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Yang bisa dilakukannya hanyalah terus berjalan maju dengan kesal, lupa untuk berbelok sampai Force menyeretnya kembali. Pada saat itulah mereka mendengar seorang pengantar koran berteriak. Ekstra, ekstra, Laksamana Muda Hurricane Kilangos tewas di Backlund. Ah, apa? Sio dan Force saling menatap dengan bingung. Mereka baru sadar setelah pengantar koran itu mengulangi ucapannya beberapa kali. Apa? Kilangos sudah mati? Force tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia sudah mati? Bagaimana dia bisa mati begitu tiba-tiba? Sio, yang berusaha bersembunyi dari penuntutan bajak laut yang kejam ini, terkejut dan linglung. Bukankah ini harus mengikuti prosedur normal?
Pertama, mereka menemukan petunjuk untuk memastikan motif Kilangos, lalu mereka akan mengumpulkan Beyonders yang kuat dan menyergapnya. Membunuh bajak laut itu adalah langkah terakhir. Tapi, Kilangos terbunuh meskipun langkah pertama belum selesai. Dia mati begitu saja. Force dan Xiao saling berpandangan seolah-olah mereka adalah dua patung marmer. Hampir semenit kemudian, Xiao menghampiri penjual koran dan membeli koran Tusok Times. Ini adalah satu dari 3 surat kabar yang paling banyak beredar di kerajaan Lon. Oh, Kilangos benar-benar mati, dibunuh oleh pengawal Duke Negan. Ya Dewi, pengawal Negan adalah... Xiao terkesiap, melupakan Beyonder yang kuat, yang ingin dia katakan. Force memandang teman baiknya dengan rasa iba. Berpikir bahwa Anda akan percaya semua yang dikatakan surat kabar. Baiklah, mungkin seseorang menyadari motif Kilangos sebelumnya, dan mandated Punishers, Night Hawks, Machinery Heavy Mine, dan militer bekerja sama dan melakukan penyergapan yang berhasil. Xiao membeku dan menghela napas. Kita tidak perlu khawatir lagi. Kita bisa kembali ke kehidupan normal kita, tetapi kita harus menghindari lingkup pengaruh kantor polisi itu sebelumnya. Dia menatap Force dan bertanya, sedikit khawatir, menurutmu, berapa banyak yang akan dibayar Nona Audrey kepada kita sekarang? Aku tahu bahwa beberapa ratus pound tidak akan terlalu banyak baginya. Tetapi kita belum benar-benar menyelesaikan apa yang dimintanya dari kita. Tidak. Setidaknya kita membuat Kilangos muncul atas kemauannya sendiri. Alasan dia tergesa-gesa bertindak dan jatuh ke dalam penyergapan itu pasti sebagian karena kontribusi kita. Force menghiburnya. Dengan kemurahan hati Nona Audrey, dia akan memberi kita setengah dari hadiahnya meskipun dia tidak memberikan semuanya. Semoga saja begitu. Xiao menarik napas dalam-dalam dan menatap penuh harap. Aku penasaran siapa yang akan mengklaim hadiah 10.000 pound itu. Itu pasti mengundang rasa iri orang lain. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku pasti sudah menjadi sekuens 7 atau 6 sejak lama. Tetapi aku melewatkan kesempatan itu berkali-kali. Force juga merasa sedikit menyesal, tetapi dia mengingatkan temannya, Xiao, jangan hubungi Nona Audrey untuk saat ini. Biarkan dia menghubungi kita atas kemauannya sendiri. Ada terlalu banyak detail tersembunyi seputar kematian Kilangos. Mencari Nona Audrey secara tiba-tiba bisa menempatkan kita dalam situasi yang berbahaya. Xiao mengangguk terlebih dahulu sebelum berkata dengan heran, bagaimana kau tahu kalau aku berniat pergi ke Empress Borough? Coba tebak, Force tertawa menanggapi. Setelah pagi yang sibuk, Klein kembali ke perusahaan keamanan Blackton. Ia melapor kepada Dun Smith, Kapten, orang-orang yang terkait dengan Lanevus yang menjadi tanggung jawabku untuk menyelidikinya tidak memiliki masalah. Mereka hanyalah korban, tidak terkait dengan insiden Beyonder apapun. Dun meletakkan kedua sikunya di mejanya. Kalau begitu hentikan itu untuk sementara waktu. Kita akan fokus pada tersangka yang lebih mungkin setelah anggota lainnya menyelesaikan penyelidikan mereka. Kita tidak bisa mengerahkan seluruh tenaga kita untuk menangani insiden ini. Kita harus waspada terhadap insiden mendadak lainnya. Baiklah, Klein hendak berdiri dan menuju makan siang ketika tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Silakan masuk, kata Dun dengan suaranya yang lembut. Gagangnya bergerak dan Rosanne mengintip ke dalamnya. Kapten, ada seseorang di sini dengan misi. Sebuah misi. Misi ini tampaknya ditujukan kepada perusahaan keamanan Blackton dan bukan pasukan Night Hawks. Jadi, siapa yang keliru mendatangi kita kali ini? Klein bertanya-tanya dalam hati. Dun berpikir sejenak sebelum berkata, kita bisa mendengarkan permintaannya dan menolaknya jika terlalu merepotkan.
Ia merapikan kemeja dan rompinya saat keluar dari kantor. Ia berjalan melewati sekat dan menuju sofa di area resepsionis. Klein dan Rosanne mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Ada dua wanita di sofa, keduanya mengenakan topi dan gaun hitam tanpa warna tambahan. Salah satu wanita itu bertubuh gemuk dan berkulit cerah. Wajahnya tertutup sepenuhnya oleh kerudung hitam topinya. Klein merasakan keakraban saat melihatnya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tepat saat dia mengingatnya, dia mendengar wanita kurus di sebelahnya berbicara. Misi yang ingin kami percayakan kepada Anda adalah melacak dan memantau Nyonya Sharon serta menemukan bukti kejahatannya. Nyonya Sharon. Klein tiba-tiba mendapat pencerahan dan teringat dari mana rasa keakraban itu berasal. Wanita yang tetap diam adalah istri anggota parlemen Maynard, putri pemimpin partai baru. Dia merasa sulit menerima kematian suaminya dan tidak mau menerima kesimpulan yang diambil kepolisian. Jadi dia datang ke perusahaan keamanan secara pribadi untuk melakukan penyelidikan lain. Memikirkan bahwa dia datang langsung kepada kita. Klein menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Penguasa misteri bab 194, infiltrasi Nyonya Sharon. Dun jelas tahu tentang janda Baron Coy, seorang sosialita terkenal di Tingen. Istri Maynard menoleh untuk melirik wanita kurus kering yang datang bersamanya ke perusahaan keamanan Blackton, tetapi dia tidak berbicara untuk dirinya sendiri. Wanita kurus bergaun hitam dan bertopi itu menimbang-nimbang kata-katanya sebelum berbicara. Ya, Nyonya Sharon, istri mendiang Baron Coy. Dia tergagap, lalu tiba-tiba meludah dengan marah. Dia jalang. Mendengar kutukannya, Klein tiba-tiba teringat film porno yang pernah ditontonnya dan perilaku Madame Sharon yang tampak gugup di permukaan tetapi sebenarnya tenang di dalam. Hal itu membuatnya percaya pada rumor tentangnya dan ia merasa kasihan pada baron tua yang telah meninggal itu. Bukannya Madame Sharon tidak bisa menikah lagi, tapi perilakunya yang tidak senonoh benar-benar membuat makam baron tua itu menjadi tempat bersarang yang sempurna bagi burung kukuk. Ekspresi wajah Dun tidak banyak berubah. Dia duduk di sofa seberang dan berkata dengan suara lembut, tapi itu tidak membuatnya menjadi penjahat. Kau tahu dengan jelas, dan aku juga tahu dengan jelas. Nyonya Sharon sangat berpengaruh di Tingen. Jika kita mengikutinya dan mengawasinya, bisa jadi ada konsekuensi yang sangat serius bagi kita. Dia seorang penjahat, kata wanita kurus itu dengan marah. Dia menyebabkan kematian saudaraku. Tetapi para kekasihnya itu menekan kantor polisi dan membuat mereka menyatakan bahwa saudaraku meninggal karena minum alkohol berlebihan dan terus-menerus memuaskan nafsu seksualnya. Mereka semua penjahat, mereka. Klein menyadari bahwa wanita kurus kering itu adalah saudara perempuan Maynard sambil merasa kasihan terhadap baron tua itu sekali lagi. Benar, untuk skandal seperti itu, dia pasti tidak akan mengirim pembantu ke sini. Lebih baik jika permintaan itu diajukan oleh keluarga. Dia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Nyonya Maynard menepuk punggung tangan wanita kurus itu dan menambahkan dengan suara yang dalam namun dingin, dia seorang penjahat. Jika Anda menderita kerugian karena ini, saya akan mengganti kerugian Anda. Nada bicaranya, dia sesuai dengan jati dirinya sebagai putri ketua partai baru. Kalau saja Departemen Kepolisian tidak terlalu yakin dengan hasil ritual mediumshipku, aku khawatir mereka akan menyerah di bawah tekanannya. Klein mengejek dalam hati. Dun terdiam selama hampir 20 detik sebelum berkata, baiklah. Saya punya pertanyaan lain. Mengapa Anda tampak begitu yakin bahwa kita akan menemukan sesuatu? Wanita kurus itu mengangguk dan berkata, pedagang tembakau,
Fikroy, memperkenalkan kami di sini. Dia berkata bahwa Anda adalah yang terbaik di industri ini dan dapat menyelesaikan misi yang tidak dapat diselesaikan orang lain. Pedagang tembakau Fikroy. Siapa dia? Klein menatap kapten tanpa sadar dan menyadari bahwa Dun Smith tampak sangat bingung. Aku memang bodoh, kenapa aku berharap kapten mengingat hal seperti ini? Lagi pula, bahkan aku sendiri tidak begitu mengingatnya. Dia mendesah. Wanita kurus itu melihat kedua tentara bayaran elit itu tampak bingung. Jadi dia menambahkan, kalian menyelamatkan putranya yang diculik. Oh, dia. Kasus penculikan itu membawaku pada penemuan buku catatan keluarga Antigonus. Klein tiba-tiba mendapat pencerahan. Dun mengangguk sedikit dan berkata, saya mengerti. Melihat hal ini, wanita kurus itu mengajukan tawarannya, kamu harus membuntuti dan mengawasi wanita jalang itu selama 2 minggu. Bahkan jika kamu tidak menemukan bukti kejahatannya, kamu harus mencatat siapa yang mengunjunginya dan siapa yang dia kunjungi. Kami akan membayar 50 pound untuk ini. Dan jika Anda menemukan bukti kejahatannya, kami akan membayar tambahan 200 pound. Itu jumlah uang yang besar. Ketika Klein tiba-tiba teringat bahwa dia hanya menghabiskan 7 pound untuk menyewa detektif Henry untuk mengumpulkan begitu banyak informasi tentang rumah cerobong merah, dia menjadi sedikit malu. Dun berpikir sejenak sebelum berkata, tidak masalah, kita bisa menandatangani kontrak sekarang. Anda harus membayar uang muka sebesar 20 pound. Kapten, kita benar-benar kekurangan tenaga kerja saat ini. Ada kasus besar mengenai Lanefus. Klein tidak menyangka Dun Smith akan menerima misi tersebut meskipun dia sendiri sangat ingin menerimanya. Nyonya Maynard mengangguk pelan dan berkata, tidak masalah. Aku percaya padamu. Tolong jangan mengecewakanku. Dun tersenyum namun tetap diam. Ia menoleh dan berkata pada Rosanne, tolong tulis kontraknya. Ketika kontrak ditandatangani dan uang muka dibayarkan, Dun memperhatikan Nyonya Maynard dan wanita kurus itu meninggalkan perusahaan keamanan Blackton. Ia kemudian menoleh ke arah Klein dan berkata, misi ini akan menjadi milikmu. Hah, Klein tampak bingung. Dun tersenyum dan berkata, bukankah kau ingin mempelajari teknik membuntuti dan keterampilan pemantauan? Ini kesempatan yang bagus. Ternyata kau sudah selesai dengan peranmu dalam kasus Lanefus. Baiklah, Klein tidak menolak tugas itu. Tepat saat dia menerimanya, pikirannya mulai berputar cepat. Menurut aturan, setengah dari komisi misi diserahkan kepada Nyonya Oriana sebagai dana tambahan untuk tim. Sisanya akan dibagi di antara anggota yang terlibat. Namun, sepertinya hanya aku yang menangani kasus ini. Terlepas dari apakah penyelidikan berhasil, akan ada setidaknya 25 pound pendapatan. Selain itu, saya akan menerima gaji mingguan saya yang biasa. Jika saya benar-benar dapat menemukan beberapa petunjuk, saya bahkan dapat menerima 125 pound. Kapten adalah orang bijak. Dun meliriknya sekilas dan berkata, pelajari teknik membuntuti dan keterampilan pemantauan dari Leonard dan Frie di pagi hari, dan tunda latihan tempurmu minggu ini. Ya, kurasa kau sudah cukup terlatih. Jadi aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Gawain. Belajar teknik membuntuti dan keterampilan memantau dari Leonard dan Frie, itu sepertinya tidak terlalu bisa diandalkan. Klein tercengang. Dia bisa membayangkan Leonard hanya menggunakan satu metode, yaitu memainkan kecapi Vienna Potter sambil menyanyikan puisi merdu. Kemudian, dia mungkin akan merayu Madame Sharon ke tempat tidur untuk memantaunya dari dekat. Adapun Frie, dia memiliki aura yang unik. Dia dingin dan muram, jadi kemanapun dia pergi, dia akan menarik perhatian orang lain.
Bagaimana orang-orang seperti itu bisa menjadi mata-mata yang baik? Saat pikirannya berputar, Klein menjawab dengan serius, "Baiklah." Dun mengangguk pelan dan berjalan menuju sekat. Tiba-tiba, dia berhenti, berbalik, dan ragu-ragu sebelum berbicara. "Apakah kamu ingat pedagang tembakau itu? Apa penyebab penculikan itu? Jadi kamu tidak ingat apapun atau mengerti apapun? Kenapa kamu bersikap begitu tenang dan percaya diri?" Klein menepuk jidatnya. Berdasarkan arahan Leonard, Klein tidak terburu-buru untuk membuntuti Madame Sharon, meskipun dia tahu bahwa dia tinggal di Osna Street di Eastborough. Sampai Anda mengetahui rutinitas target, Anda tidak bisa membuntuti target secara sembarangan. Ditambah lagi, pemantauan saja membuat sulit untuk mencatat semuanya. Kecuali Anda tidak makan, minum, tidur, dan pulang, kata Leonard. Oleh karena itu, Klein mengikuti sarannya dan menemukan salah satu bos triad di Hound Pub dan menghabiskan 5 pound untuk meminta bawahannya memantau Madame Sharon dan mencatat rutinitas hariannya. Untungnya, ini bisa diganti. Kenapa rasanya seperti aku melakukan subkontrak? Pada Jumat sore, Klein menerima laporan investigasi dari bos triad. Menyebutnya sebagai laporan investigasi merupakan penghinaan yang jelas bagi detektif profesional. Tidak satupun bawahan bos triad itu melek huruf. Mereka mengandalkan gambar dan simbol, yang kemudian ditafsirkan dan diatur oleh bos mereka yang setengah melek huruf yang telah menghadiri sekolah minggu selama setahun. Klein pusing hanya karena membacanya dan butuh waktu cukup lama untuk menyelesaikan membaca laporan itu. Menurut pengawasan, Nyonya Sharon jarang meninggalkan rumahnya akhir-akhir ini. Tidak banyak tamu yang berkunjung juga. Dia mungkin terpengaruh oleh kematian Maynard. Para bawahan triad itu cukup cakap. Mereka bahkan mengumpulkan informasi dari pembantu Nyonya Sharon. Dia akan menghadiri jamuan makan Partai Konservatif malam ini. Dia mungkin pulang agak larut, atau mungkin tidak kembali. Ini adalah kesempatan bagiku untuk mempraktikkan teori. Klein segera memutuskan untuk menyelinap ke rumah Nyonya Sharon dan menggeledahnya. Dengan selesainya tugasnya terkait kasus Lanefus, penangguhan sementara pelatihan tempur, dan berakhirnya insiden Kilangos, Klein hanya memiliki 2 hal yang harus dilakukan. Satu adalah menyelidiki rumah-rumah cerobong merah, dan yang kedua adalah mengikuti dan memantau Nyonya Sharon. Dengan kata lain, dia relatif bebas. 2 hari yang lalu, dia menerima balasan dari Pak Azik. Hanya ada 1 kalimat di surat itu. "Aku memperoleh Creeping Hunjer dan mengingat sesuatu." Klein akhirnya mengonfirmasi bahwa Aziklah yang membunuh Kilangos dan bahwa gurunya yang amnesia dan berumur panjang ini adalah seorang high sequence beyonder. Namun, dia tidak berani bertanya kepadanya apa yang telah diingatnya dengan bantuan Creeping Hunjer. Azik jelas tidak ingin membicarakannya. Jika dia bersedia untuk berbagi, dia akan menjelaskannya secara langsung dalam surat itu. Dalam balasan Klein, dia hanya mengingatkan Tuan Azik bahwa kelaparan menyeramkan mendambakan daging, darah, dan jiwa manusia yang hidup. Dia harus menemukan metode penyegelan yang aman. Selain itu, Justice dan The Hangman belum berdoa kepadanya, tetapi Klein tidak khawatir. Dia mengerti bahwa kedua anggota itu takut diawasi, jadi mereka tidak melafalkan namanya sembarangan. Lampu jalan gas menerangi jalan Osna yang lurus di malam hari sementara bulan merah menyala tergantung tinggi di atasnya. Klein, yang telah menyelinap keluar dengan keseimbangan dan kelincahan si badut, melompati tembok luar rumah Nyonya Sharon dengan tenang. Setelah melewati taman, dia tiba di samping rumah. Dia memanjat pipa air dan menyelinap ke balkon di lantai 2. Klein bahkan belum pernah memanjat pohon dengan sukses saat dia muda,
jadi itu merupakan peristiwa yang cukup monumental. Dia mengeluarkan kartu tarot dari saku jaket hitamnya, memasukkannya ke celah pintu balkon, mengangkatnya perlahan, dan membuka kunci pintu. Para pelayannya sangat ceroboh. Mereka tidak menggunakan kunci tambahan. Kalau tidak, aku harus mencoba masuk dengan memanjat lewat jendela. Klein bergumam pelan dan memasuki rumah. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bos Triad, ia menemukan kamar tidur Madam Sharon dengan mudah. Ia memutar kenop pintu dan melangkah masuk ke dalam kamar. Ia menutup pintu dengan hati-hati dan tiba-tiba mencium aroma samar. Aroma itu mengingatkannya pada aroma wanita yang membuat pembuluh darah orang lain membengkak. Klein merasa sedikit pingsan, dan ia bahkan merasakan tubuhnya bereaksi. Dia segera menenangkan diri dengan cogitation dan membuat komentar yang merendahkan diri. Dia menggunakan afrodisiak sebagai parfum. Penguasa misteri bab 195, pakar penguncian Klein beberapa detik kemudian. Klein mengaktifkan penglihatan rohnya dan mengamati ruangan, hanya untuk menemukan betapa mewahnya dekorasi kamar Madam Sharon. Di area yang luas dengan ruang ganti yang sedikit terbuka, terdapat karpet tebal, selimut yang terbuat dari bulu angsa, meja rias yang dipenuhi produk perawatan kulit dan kosmetik, perhiasan yang berkilauan. Pakaian tipis dan kaus kaki yang disampirkan di atas kursi goyang, dan berbagai barang dekoratif yang dihiasi dengan sutra emas. Semua ini masuk ke dalam pandangan Klein. Yang paling menarik perhatian Klein adalah lukisan cat minyak yang belum selesai. Di lukisan itu ada sosok telanjang Madam Sharon sendiri, rambutnya yang coklat bagaikan air terjun, matanya bagaikan rusa yang polos, murni dan jernih. Namun alisnya yang melengkung, hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang lembut menonjolkan bentuk tubuhnya sebagai wanita dewasa. Kedua kualitas itu menyatu meskipun ada kontradiksi, melepaskan godaan yang mengkhawatirkan. Klein hanya melirik sekilas ke bagian bawah leher untuk sesaat. Ia tidak berusaha bersikap sopan. Lagi pula, ia sudah menonton film porno. Jadi mengapa ia harus ragu dengan sebuah foto? Perhatiannya tertuju pada pastel, palet, dan kuas di samping lukisan, serta cermin berlapis perak berukuran penuh. Kombinasi ini dan penempatannya yang relatif satu sama lain membuat Klein berpikir aneh bahwa pelukis itu adalah Madam Sharon sendiri, dan bukan seniman yang telah dibujuknya. Seorang wanita cantik dengan tubuh yang indah, genit namun polos, menelanjangi diri dan menggambar dirinya sendiri sambil bercermin untuk mengenang kecantikannya. Rasanya agak aneh. Apakah Nyonya Sharon narsis? Klein menelan ludah dalam diam dan mengalihkan pandangannya. Ia mulai mencari kemungkinan bukti kejahatannya. Mengikuti petunjuk Leonard dan Frie, ia tetap mengenakan sarung tangan hitamnya saat mencari. Ia harus mengingat posisi awal semua benda agar mudah mengembalikan semuanya setelah selesai. Hal ini terbukti mudah bagi seorang peramal tingkat lanjut. Jika ia lupa, ia dapat menggunakan ramalan mimpi untuk mengingat lokasi dengan mudah. Tentu saja, dia telah melakukan ramalan sebelum meninggalkan rumah malam ini. Tidak akan ada bahaya dan dia akan menemui keberhasilan yang relatif. Itulah yang akan dilakukan seorang penipu ulung. Bahkan jika aku sudah menjadi seorang badut, Klein mengejek dirinya sendiri. Dia menghabiskan 20 menit mencari-cari di kamar Madam Sharon, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang penting. Dia juga tidak melihat cahaya yang dipancarkan oleh spiritualitas. Akhirnya, dia berhenti di depan brankas di sudut ruangan. Brankas baja itu tingginya 1 meter, tebal dan berat. Kesan yang diberikan adalah brankas itu luar biasa kokoh, seolah-olah hanya bisa dibuka dengan bahan peledak.
Ini tentu saja merupakan ciri khas zaman uap. Pasti ada mesin rumit di dalam brankas itu. Klein mencoba membuka brankas itu tetapi gagal total. Dia meninggalkan brankas itu untuk terakhir kalinya. Dia melepas sarung tangan kirinya dan membuka kalung topas yang tergantung di pergelangan tangan kirinya. Sambil meraih rantai perak dan membiarkan bandulnya jatuh, Klein menghilangkan kegembiraan yang ditimbulkan oleh keharuman di ruangan itu dan memasuki keadaan kontemplasi. Matanya berubah gelap saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ada ruangan rahasia atau partisi tersembunyi di ruangan ini. Ada ruangan rahasia atau partisi tersembunyi di ruangan ini. Setelah membacanya 7 kali, mata Klein kembali normal. Ia menatap batu topas yang menggantung, yang berputar berlawanan arah jarum jam. Hasilnya negatif. Klein mengangguk sedikit dan meninggalkan kamar Nyonya Sharon. Berdasarkan proses sebelumnya, ia memeriksa ruang belajar, ruang tamu, rumah kaca, dan bagian lain rumah, tetapi ia tidak menemukan petunjuk berharga apapun. Dia tidak menggunakan dowsing rod seeking karena dia tidak tahu pasti apa yang dia cari. Klein mengeluarkan jam saku peraknya dan melihatnya. Ia memastikan waktu sebelum kembali ke kamar tidur Madam Sharon. Dengan hati-hati menutup pintu kayu, Klein mengeluarkan belati perak yang digunakan untuk ritual dan melepaskan spiritualitasnya, membiarkannya menyatu dengan kekuatan alam dan menyegel ruangan. Dia akan memanggil dirinya sendiri. Dia akan memeriksa brankas itu menggunakan rohnya dan memeriksa barang-barang di dalamnya. Kakek tidak perlu tahu cara membobol kunci. Klein berseru dalam bahasa Mandarin. Prosesnya sederhana karena ia berdoa kepada dirinya sendiri. Ia tidak perlu terlalu spesifik. Klein mengeluarkan lilin yang diresapi dengan kayu cendana dan menyalakannya menggunakan spiritualitasnya. Itu akan menjadi altarnya. Aku memanggil atas namaku, si bodoh yang tidak termasuk dalam era ini, penguasa misterius di atas kabut abu-abu, raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Mantra itu bergema di sekitar kamar tidur Madam Sharon. Spiritualitas Klein mengalir keluar dari dalam dirinya, menyatu dengan lembut dengan nyala lilin hingga menjadi tabir cahaya abu-abu seukuran telapak tangan. Dia lalu mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam, berjalan melewati hiruk-pikuk kegilaan, dan memasuki dunia di atas kabut kelabu. Dia melihat pintu pemanggilan muncul di belakang kursi kehormatan di meja panjang kuno. Klein hendak bereaksi ketika dia membeku. Aku harus melakukan ramalan untuk melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk karena aku sudah ada di sini. Di sini, selain menghilangkan gangguan apapun, kekuatanku juga meningkat secara signifikan. Selain itu, karena di mana aku berada sekarang, melakukan ramalan sama seperti menggunakan benda yang dibawa Nyonya Sharon setiap hari. Dia duduk dan menyulap pulpen dan kulit kambing. Apa yang harus kutebak? Klein mulai berpikir keras. Apakah ada yang salah dengan Nyonya Sharon? Tidak, semua orang melakukan kesalahan, pasti ada yang salah pada siapapun. Apakah Nyonya Sharon terlibat dalam suatu kejahatan? Tidak, itu juga tidak cukup sempit. Sebagai seorang sosialita terkenal yang terikat dengan dunia politik, wajar saja jika dia dikaitkan dengan sesuatu yang kotor namun tidak dapat dihukum karena. Lagi pula, apa sih definisi kejahatan? Hukum kerajaan Lon, atau hukum Republik Intis, atau terserah aku untuk memutuskan? Meskipun banyak pikiran, Klein tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Bagaimanapun, tubuh fisiknya masih berada di dunia nyata. Karena itu, ia memutuskan untuk mengonfirmasi beberapa ramalan yang pernah ia buat terkait insiden itu. Dia mengambil pena dan, tanpa menulis, dia membacakan ramalan pada kulit kambing di hadapannya.
Kematian John Maynard disebabkan oleh pengaruh supranatural. Ramalan ini ia lakukan saat pergi ke rumah Maynard untuk membantu polisi. Jawaban yang ia terima terakhir kali adalah negatif. Sambil memegang rantai perak itu, dia membiarkan bandul topas itu hampir menyentuh pernyataan di kulit kambing itu. Klein setengah memejamkan mata dan diam-diam melafalkan pernyataan ramalan itu. Kematian John Maynard disebabkan oleh pengaruh supranatural. Kematian John Maynard disebabkan oleh pengaruh supranatural. Setelah mengulanginya 7 kali, ia membuka matanya dan menatap bandul itu. Pupil matanya tiba-tiba menyempit. Bandul topas berputar searah jarum jam. Searah jarum jam berarti hasil positif. Kematian Maynard benar-benar disebabkan oleh pengaruh supranatural. Klein menatap pendulum yang melambat, jantungnya bergejolak tak karuan. Ramalan saya waktu itu terpengaruh, terganggu. Madam Sharon adalah seorang Beyonder. Beyonder yang cukup kuat, atau adakah seseorang yang mendukungnya, yang telah membantu merencanakan kematian Maynard? Apakah mereka ingin menyingkirkan lawan yang kuat dari kursi wali kota? Untuk menyingkirkan anggota parlemen DPR masa depan dari partai baru? Banyak pikiran yang berkecamuk dalam benaknya saat Klein menulis pernyataan ramalan baru. Nyonya Sharon adalah seorang Beyonder. Ia melafalkan pernyataan itu 7 kali, masih menggunakan teknik bandul. Klein menggunakan lokasi tempat ia berada, serta informasi yang ia ketahui mengenai Madam Sharon untuk menyelesaikan ramalannya. Ia melihat sebuah jawaban. Jawabannya adalah putaran bandul topas searah jarum jam. Jawabannya adalah ya. Nyonya Sharon adalah seorang Beyonder. Saraf Klein menegang. Dia tidak menunda lebih lama lagi. Segera menjawab doanya sendiri dan mendorong pintu misterius itu hingga terbuka. Setelah beberapa saat dalam kekacauan dan pusing, dia melihat kamar tidur Madam Sharon dan dirinya sendiri. Klein melayang ke depan brankas berat itu dan mengulurkan tangan kanannya. Ia dengan hati-hati memasukkan tangannya ke dalam brankas. Karena Madam Sharon adalah seorang Beyonder, dia harus waspada terhadap jebakan di brankas. Dalam kondisi seperti itu, di mana jiwanya dipenuhi dengan kekuatan ruang misterius dan spiritualitasnya, Klein tidak lagi membutuhkan ramalan. Dia akan menerima peringatan ketika dia mendekati sesuatu yang berbahaya. Sebagian besar ramalan adalah memperoleh wahyu dengan membiarkan proyeksi astral seseorang menjelajah dunia roh. Dengan kata lain, ramalan itu berasal dari spiritualitas seseorang. Klein tidak menyadari sesuatu yang aneh ketika tangannya yang hampir transparan berhasil menembus pintu logam tebal. Setelah menyapu tangannya, dia mencondongkan tubuh ke depan, menyelami seluruh jiwanya ke dalam brankas. Dia melihat bagian dalam brankas itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berisi emas batangan, tumpukan uang tunai yang tebal, dan perhiasan yang lebih berharga. Lapisan lainnya berisi dokumen-dokumen yang disegel. Klein meniupnya, tetapi dia tidak berhasil membukanya untuk melihat isinya. Ya, saya harus mencoba lagi dengan peluit tembaga Tuan Azik. Klein telah bereksperimen dengannya sebelumnya. Ketika dia membungkus mantra Flaring Sun atau peluit tembaga Azik dengan rohnya, kedua benda itu mampu melewati rintangan, seolah-olah menjadi benda ilusi itu sendiri. Lapisan paling bawah brankas itu agak aneh. Hanya ada foto hitam putih di sana. Di foto itu ada seorang pemuda yang ramah tamah. Mantan kekasih Madam Sharon, apakah mereka berpisah secara paksa? Dan Madam Sharon tidak punya pilihan selain menikahi baron tua itu dan, dengan demikian, memulai jalannya yang penuh kebejatan dengan tidur dengan banyak pria. Namun jauh di dalam hatinya, dia masih menyimpan ruang yang murni.
Setiap malam, saat suasana tenang, dia mengeluarkan foto ini dan membelainya dengan air mata di wajahnya. Klein langsung membayangkan alur cerita tragedi romantis yang hebat. Namun, semakin ia melihatnya, semakin ada yang aneh. Pemuda dalam foto itu mungkin tampak agak mirip dengan Nyonya Sharon. Saudara laki-laki Nyonya Sharon, dia seorang beyonder. Sial. Mungkinkah dia juga dari jalur iblis? Sama seperti Tracy sang penghasut. Klein tiba-tiba mendapat ilham yang membuatnya takut. Mungkinkah alasan Tracy tinggal di Tingen selama ini karena pasangannya ada di sana? Klein mengamati foto itu dengan saksama, menyadari bahwa pemuda itu sangat mirip dengan Madame Sharon. Wajahnya yang hampir transparan meringis kesakitan. Dia tidak bisa lagi melihat porno itu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sambil menenangkan diri, Klein meraba-raba sudut brankas untuk melihat apakah ada sesuatu yang disembunyikan. Meskipun ia tidak dapat mengambil kertas apapun dalam kondisinya saat ini, melewati benda-benda memiliki sensasi yang berbeda dengan melewati udara. Sensasinya juga berbeda saat melewati benda-benda dengan kepadatan yang berbeda. Dalam pencariannya, Klein tiba-tiba membeku. Dia menemukan ruang kosong di sisi brankas yang menghadap dinding kompartemen tersembunyi. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Klein masuk ke dalam. Yang terlihat di pandangannya adalah salep, wewangian, bubuk herbal, dan benda-benda lainnya. Bagian tengahnya adalah patung dewa yang berbentuk kerangka. Patung itu seukuran telapak tangan dan mungkin seorang gadis cantik. Rambutnya panjang sampai ke tumit, setiap helai rambutnya tebal dan bening seperti ular berbisa. Di ujung setiap helai rambut terdapat mata, ada yang tertutup, ada pula yang terbuka. Klein terkejut. Ia mencium bau busuk dan bergegas keluar dari kompartemen tersembunyi. Dia sekarang mengerti mengapa ramalannya mengenai ruangan rahasia atau partisi di ruangan itu gagal. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.